Tinggi badanku 140 cm dan aku gagal ke Jepang untuk bekerja sebanyak 3 kali. Tapi sekarang aku bekerja di Jepang. Hai semuanya, kita kenalan dulu ya. Aku adalah Aichi, aku orang Indonesia yang sekarang bekerja dan tinggal di Jepang. Hari ini adalah hari libur kerjaku dan aku pengen menceritakan tentang bagaimana aku bisa bekerja di sini. Aku cerita dulu ya, aku adalah lulusan sastra Jepang. Di situ aku belajar basicnya. Oh iya, aku belajar katakana hiragana dari SMA, aku ingat. Jadi di SMA aku dulu itu seminggu sekali ada mata pelajaran bahasa Jepang. Lalu aku kuliah ambil sastra Jepang karena aku suka bahasa Jepang. Seperti singkat cerita, aku lulus kuliah, aku cari kerjaan yang ada hubungannya dengan Jepangan lah ya. Tapi ternyata rezekiku nggak di situ. Aku bekerja tidak ada hubungannya dengan bahasa Jepang sama sekali, dan di situ aku mulai luntur bahasanya. Tapi untuk keinginan bekerja di Jepang nggak hilang ya, tetap pengen ada kesana. Tapi ada rasa nggak percaya diri, rasa minder. Dari rasa nggak pede itu, dari rasa minder itu disebabkan karena tinggi badan aku hanya 140 cm. Sedangkan pada saat itu pikiranku benar-benar sangat sempit sekali dari info-info yang aku lihat. Dan karena kesalahanku sendiri tidak mencari info sebanyak-banyaknya, aku melihat dari persyaratan-persyaratan dari LPK atau lembaga penyalur itu persyaratannya tertulis perempuan minimal tinggi badan 150 cm. Dari situ, dari keinginan dan keterbatasan itu sangat bentrok dan pikiranku juga sempit pada saat itu. Tapi aku tidak tidak putus asa sampai situ aja. Aku tetap coba melamar dan aku sudah gagal sebanyak 3 kali. 3 kali diantaranya itu aku sempat lolos, tapi pada saat itu ada corona dan Jepang memblokade orang asing yang masuk. Sampai perpanjangan izin tinggalku itu diperpanjang, sampai akhirnya aku capek sendiri. Aku mikir memang sepertinya ini lagi-lagi bukan rezekiku. Titik refleksinya adalah aku belajar legowo, aku mengikhlaskan dan mengubur cita-citaku itu untuk bekerja di Jepang. Aku mulai melanjutkan pekerjaanku yang ada di Indonesia, menghabiskan waktu bersama keluarga tercintaku, teman-temanku, menghabiskan waktu dengan olahraga. Oke, pikiran untuk bekerja di Jepang sudah hilang. Tetapi entah dari mana muncul tiba-tiba perasaan itu kembali. Aku mulai cari-cari info lagi untuk pekerjaan yang ada di Jepang. Dan wow, ada lowongan dari TSK, tapi TSK-nya TSK bukan Indonesia TSK melainkan Jepang, yaitu lowongan visa Gijinkoku. Nanti aku akan jelaskan di video lain kayak visa Gijinkoku itu apa. Jadi visa itu intinya adalah tidak ada persyaratan seperti tinggi badan minimal. Di situ ada persyaratan minimal JLPT N2. Aku belum punya N2 tapi aku nekat untuk daftar. Apalagi bahasa aku mulai luntur ya kan. Aku mulai apply lah dari CV-ku. Lalu ternyata aku keterima. Tapi bukan langsung keterima gitu aja, karena prosesnya ada beberapa ya, nggak sekali aja intinya gitu. Tapi aku tidak seneng langsung gitu aja, karena dari kegagalanku yang sebelumnya jadi pelajaran banget buat aku. Intinya aku coba aja lamar dulu sambil aku tetap fokus menjalani apa yang sudah ada aku punya saat ini, saat itu gitu ya. Lalu intinya aku keterima interview online. Lalu kedua interview user dari perusahaanku orang Jepang yang datang ke Indonesia. Lalu proses pengumumannya cukup lama. Ternyata aku keterima. Aku nggak tahu harus senang, sedih atau apa. Aku justru bingung. Ini beneran aku keterima? Ini
aku beneran bisa menggapai cita-citaku yang sudah lama terkubur. Ini aku akan merantau langsung jauh ke negara orang, sedangkan aku tidak pernah ada pengalaman merantau sama sekali. Oke, begitu dulu ceritanya guys, dari perjalananku bisa sampai bekerja di Jepang. Jadi pesan aku buat kalian semuanya, buat kalian yang sedang berjuang untuk mencapai cita-cita bekerja di Jepang, jangan putus asa dengan kekurangan yang ada. Tetap luangkan waktu sebaik-baiknya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena aku tidak punya saran lain selain belajar bahasa Jepang. Aku juga tidak tahu gimana cara bisa bekerja di Jepang tanpa belajar bahasa Jepang. Mungkin lain kali aku akan cerita-cerita di video selanjutnya gimana mungkin culture shock aku bekerja di Jepang pertama kalinya gimana, dan lain-lain. Terima kasih kalian sudah mendengar cerita aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat.